Halo, saya Dr. Haikal Ansyari. Saya seorang dokter estetik, anti-aging dan seksologi. Dan Mama Papa bisa melihat profil saya dan mendapatkan edukasi di akun Instagram saya, yaitu @dr.haikalansyari, dan di akun YouTube saya, dr.haikalansyari. Dan kali ini, Mama Papa, kita akan membahas tentang apa itu fantasi seksual. Wow, ini topik yang sangat hot, tapi ini penting disampaikan. Kenapa? Karena banyak sekali yang salah kaprah tentang fantasi seksual. Ada yang berpendapat bahwa hal ini baik dan ada pula yang berpendapat bahwa hal ini tidak baik. Nah, bagaimana sebenarnya? Kita akan bahas tentang fantasi seksual berikut ini. Kalau kita membahas tentang fantasi seksual, maka yang ada di benak kita adalah sesuatu yang jorok, ya, atau istilah awamnya ngelonjor, ngelamun jorok. Padahal fantasi seksual didefinisikan sebagai pola pikir yang dapat membangkitkan seksualitas seseorang untuk menciptakan dan meningkatkan gairah atau bangkitan seksual. Dan fantasi seksual berjalan beriringan dengan gairah seksual. Dan biasanya perempuan dengan gairah seksual yang rendah sering melakukan fantasi seksual untuk meningkatkan gairah seksualnya. Ya, sebetulnya semua orang dapat dan biasa melakukan fantasi seksual dan kita tidak bisa melarangnya, ya. Nah, fantasi seksual yang dikatakan positif jika kita menghadirkan sosok pasangan kita yang sah di dalam fantasi seksual kita. Kenapa? Karena tujuan dari fantasi seksual ini adalah untuk meningkatkan keintiman pasangan. Nah, kalau misalnya kita menghadirkan sosok lain di dalam fantasi seksual kita, memang kita nggak bisa hindari, kita nggak bisa pungkiri. Apalagi kalau misalnya kita sedang ada masalah dengan pasangan kita yang sah. Namun, yang mesti diingat adalah kita harus bisa mengelola ekspektasi kita. Jangan sampai kita menghadirkan sosok lain di dalam fantasi seksual kita sebagai pelarian dari masalah yang kita alami. Ini tidak boleh. Kalau memang kita ada masalah dengan pasangan kita yang sah, semestinya didiskusikan, dikomunikasikan. Jangan kita melarikan diri ke dalam fantasi seksual dengan menghadirkan sosok yang lain atau menghadirkan mantan kita. Akibatnya, kita akan mengalami kesulitan untuk mengelola ekspektasi kita. Jadi ingat, silakan berfantasi seksual, tapi tetap hadirkan sosok pasangan kita yang sah di dalam fantasi seksual kita. Ya, memang ada perbedaan fantasi seksual laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah makhluk yang sangat visual. Artinya, laki-laki ketika berfantasi, maka akan lebih sederhana. Laki-laki akan membayangkan perempuan yang mungkin sering ditemuinya, seperti rekan kerjanya atau mungkin rekan bisnisnya. Dan biasanya laki-laki tidak detail mengenai fantasinya. Dia hanya membayangkan perempuan dengan kemeja putih mungkin, atau dengan bra hitam, ya, dan sebagainya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian, perempuan memiliki fantasi seksual yang lebih kaya. Perempuan lebih detail ketika menggambarkan sosok yang hadir di dalam fantasinya. Bahkan perempuan lebih detail, lebih spesifik mengenai lokasi bercinta yang ada di fantasinya. Dan berdasarkan penelitian, perempuanlah yang lebih sering berfantasi dibandingkan laki-laki. Dan genrenya, pada perempuan yang menjadi fantasi atau sering menjadi fantasi seksual perempuan adalah pertama, perempuan ingin mendominasi dalam hubungan seksual. Contohnya, perempuan dengan posisi di atas. Nah,
Kenapa perempuan berfantasi seperti ini? Karena perempuan ingin melihat ketidakberdayaan pasangannya ketika melakukan hubungan seksual. Yang kedua, perempuan biasanya berfantasi sebagai penari erotis. Kenapa? Karena perempuan ingin diapresiasi, ingin dikagumi daya tarik seksualnya. Yang ketiga, perempuan biasanya berfantasi bercinta di alam terbuka, lebih detail, mungkin di lokasi taman yang banyak bunga, warna merah, dan sebagainya. Dan selanjutnya, perempuan berfantasi dengan sosok yang dikaguminya. Nah, hal ini memang kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa apa-apakan. Tapi yang penting harus bisa mengelola ekspektasinya. Jangan lakukan hal tersebut sebagai bentuk pelarian dari masalah yang dihadapi dengan pasangan yang sah. Oleh karena itu, baik itu perempuan maupun laki-laki, usahakan berfantasi seksual yang bertujuan untuk meningkatkan keintiman. Oleh karena itu, fantasi seksual ini harus dikomunikasikan dengan pasangannya. Misalnya, si perempuan punya fantasi ingin bercinta di taman. Nah, komunikasikan kepada pasangannya. Dengan berkomunikasi, maka akan saling terbuka, akan saling muncul ide-ide baru. Misalnya, ketika berfantasi bercinta di alam terbuka, di taman, pengennya gaya apa, posisi apa, kemudian pakai baju apa. Nah, dengan mengkomunikasikan hal ini sampai detail kepada pasangannya, maka akan muncul inovasi-inovasi baru dalam bercinta. Nah, itulah tujuannya. Dengan mengkomunikasikan fantasi seksual kita kepada pasangan kita, maka akan bisa meningkatkan keintiman kita dan pasangan. Ya, tentunya yang mempengaruhi fantasi seksual seorang adalah faktor fisik, yaitu hormon seksual. Dan hormon inilah yang bertanggung jawab terhadap gairah atau libido seseorang. Yang kedua, faktor psikis. Nah, faktor psikis ini bisa berupa misalnya rangsangan seksual yang diterima atau pengalaman seksual sebelumnya. Mungkin memiliki pengalaman yang indah dengan sebelumnya. Nah, faktor-faktor inilah yang bisa mempengaruhi seseorang memiliki fantasi seksual. Dan biasanya, seseorang dengan gairah seksual yang rendah lebih sering berfantasi. Makna di balik fantasi seksual seseorang itu tergantung motifnya. Motif bagaimana, apa tujuan dia berfantasi. Nah, kalau misalnya fantasi seksual dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan atau membentuk rangsangan yang organik dalam rangka untuk meningkatkan gairah seksualnya terhadap pasangan, maka ini hal yang baik, hal yang positif. Namun kalau fantasi seksual sengaja dilakukan sebagai bentuk pelarian dari masalah yang ada dan menghadirkan sosok lain yang bukan pasangannya di dalam fantasinya, ini adalah hal yang negatif karena akan membuat seseorang menjadi sulit untuk mengelola ekspektasinya. Oleh karena itu, lakukan fantasi seksual sebagai upaya untuk membentuk atau membangun rangsangan organik dalam rangka meningkatkan keintiman dengan pasangan. Ya, tentunya manfaat selain keintiman adalah bisa membuat pasangan memiliki inovasi-inovasi, ide-ide yang lebih spektakuler untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan seksualitasnya. Dan seseorang yang memiliki kehidupan seksual yang berkualitas tentunya akan membuat orang tersebut atau pasangan tersebut memiliki kualitas hidup yang baik karena dia mendapatkan kepuasan dari kehidupan seksualnya. Dan tentunya fantasi seksual bisa menjadi bagian dari pasangan untuk bisa membina atau meningkatkan kualitas kehidupan seksualnya. Memang kalau ketika kita berfantasi seksual, kita tidak bisa membatasi atau membentengi daya hayal kita, ya. Bahkan mungkin ada orang yang berfantasi
ingin bercinta di genteng dalam kondisi hujan, ya. Tentu ini hal yang tidak mungkin diwujudkan. Tapi memang kita nggak bisa apa-apakan hal ini. Yang penting komunikasikan kepada pasangan, dan ketika dikomunikasikan mungkin hal tersebut bisa menjadi hal yang lucu untuk diperbincangkan. Bahkan ketika dikomunikasikan akan muncul ide-ide lain yang mungkin akan terlihat fantastis atau aneh, tapi obrolan-obrolan kecil ini bisa meningkatkan keintiman. Jadi akan membuat pasangan semakin dekat. Jadi intinya adalah silakan berfantasi, ya, tapi tetap hadirkan sosok pasangan kita yang sah dan komunikasikan kepada pasangan kita apa mau kita, apa keinginan kita, supaya pasangan memiliki kehidupan seksual yang berkualitas dan tentunya bervariasi dalam menjalankan atau melakukan aktivitas seksual. Jadi bagi para mama papa, jangan takut untuk berfantasi seksual, lakukan fantasi seksual dengan menghadirkan sosok pasangan yang sah, komunikasikan dengan tujuan untuk meningkatkan keintiman, dan jangan lupa untuk dapatkan informasi yang benar tentang seksualitas di akun Instagram saya dr.haikalansyari dan akun YouTube saya dr.haikalansyari dan juga akun YouTube mamapapa.id. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya, Mams. Terima kasih.